Sendiri ini apakah karena memang belanjanya yang lebih besar daripada penerimaannya atau mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan defisit? Sebenarnya kalau kita melihat historis 10 tahun memang kalau Februari lebih banyak defisit ya karena mungkin sudah ada banyak pengeluaran nih sementara penerimaan pajak memang biasanya belum kencang ya tapi selama sempat defisit kan mungkin 2002, 2003, 2024 kita memang surplus dan surplusnya memang agak panjang ya terutama di 2022 itu kan memang sangat panjang karena kita mendapatkan windfall dari keuntungan dari komoditas ya. Kalau kita ingat setelah perang itu ada kemudian lonjakan harga batu bara, minyak, nikel, emas dan kemudian juga CPO semuanya mendukung penerimaan kita ya. Sementara kalau berbanding terbalik dengan kita ini kan tahun ini ada pelemahan harga komoditas. Yang pertama itu memang harus dicatat ya bahwa harga batu bara memang jauh melemah. Kalau kita lihat sekitar Februari memang sekitar 100 bandingin kalau tahun-tahun kemarin mungkin masih 150 mungkin 200 bahkan di tahun 2022 sempat melonjak ke 400 ya. Kemudian juga harga nikel turun, harga CPO masih naik tapi kita juga nggak boleh melihat sisi lain bahwa ada persoalan kortek di sini ya. Jadi kita harus melihat lebih jauh apakah ini penerimaan pajak yang sangat drop ini karena persoalan di kortek ataukah memang murni karena harga komoditas. Karena kalau kita lihat sebenarnya ini penerimaan pajaknya jebloknya 30% ya lumayan berat sekali, jauh sekali. Kalau kita lihat sebenarnya tahun-tahun sebelumnya memang turun tapi 3%, 4%, 5%. Tidak pernah mungkin di awal Februari itu sudah langsung turunnya langsung 30% ya. Jadi saya rasa memang ada persoalan lain di balik pelemahan harga komoditas ini ya. Mungkin perlu dilihat lagi kalau apakah nanti kalau kemudian persoalan kortek ini sudah selesai, persoalan pajaknya memang masih bermasalah, berarti itu memang karena pelemahan harga komoditas dan kita lihat juga lagi apa kemudian ada perbaikan di sana nanti ke depan kita lihat ya. Tapi kalau kita ada persoalan penerimaan di sini yang lebih daripada belanja ya. Kalau kita lihat penerimaannya lumayan turun jauh sekali ya dibandingkan tahun kemarin. Kalau kita lihat penerimaan pendapatan negaranya totalnya turun 21,48% ya. Sementara kalau belanja negaranya justru turun, berarti memang ada persoalan penerimaan yang lebih besar dibandingkan belanja di sana. Baik, lalu selanjutnya kita lihat ini kalau dari sisi penerimaan perpajakan ini ambles juga ya, sekitar 30%. Ini faktor yang membuat kontraksinya ini atau Anda sendiri melihatnya ada faktor-faktor apa lagi? Tadi Anda menyampaikan mungkin ada faktor perubahan sistem. Iya, perubahan sistem ya. Kalau saya memang melihat sebenarnya mungkin ada persoalan perubahan sistem selain daripada mungkin pelemahan harga komoditas. Karena kalau kita lihat sebenarnya yang melemah drastis kan emang kan di batu bara nikel. Sementara di CPO sebenarnya baik-baik saja. Sementara kita harus ingat kalau CPO bahkan mungkin menghidupi lebih banyak orang Indonesia ya. Kalau kita lihat mungkin ada di Riau, ada di Sumatera. Kalau harga CPO naik pasti mereka juga pendapatannya akan naik masyarakat sekitar ya. Artinya sebenarnya mungkin secara harga CPO di sana harusnya pendapatannya juga tidak terpengaruh secara besar. Mungkin yang harus diperhatikan adalah PPN ya. Sayangnya kemarin PPN-nya rata-ratanya adjusted, kita belum lihat secara detail yang PPN dalam negerinya per bulannya di berapa karena kemarin hanya adjusted jadi angkanya tidak terlihat ya. Dan sebenarnya saya kaget juga karena ketika preskon kemarin Ibu Menkyu hanya melihat satu sisi. Biasanya kan kita lihat ada Januari 2024 ada perbandingannya, tapi kemarin cuma Januari Februari 2025 saja ya. Apakah saya tidak paham apakah ini memang sengaja tidak diperlihatkan atau ada alasan lain karena biasanya kalau ada perbandingannya kita bisa melihat lebih jelas terutama soal PPh badan ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan tahun kemarin masih sempat di 37, kalau kita lihat angkanya kemarin lumayan turun jauh gitu. Nah ini dilihat lagi ya persoalannya karena Januari Februari kita masih ingat banyak sekali persoalan kortek soal pembayaran dan banyak sekali perusahaan yang nggak bisa membayar ya. Semoga persoalan ini selesai karena Maret ini kan harusnya ada batas waktu dari setoran pajak badan. Baik, kalau jika kita lihat juga ini ada yang menjadi tantangan juga ya terkait dengan penjualan retail yang kalau dilihat memang mengalami kontraksi. Nah ini apakah kontraksi yang terjadi pada penjualan retail ini juga refleksi bagaimana daya beli masyarakat saat ini begitu. Apakah masyarakat ini lebih memilih untuk mungkin mengerem belanja begitu ya karena situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Kalau sejumlah indikator memang mengatakan bahwa masyarakat sedang
benar-benar habis-habisan ya di tabungannya. Kalau sedang bijak ya bahasanya, sedang bijak. Bukan bijak mungkin karena tidak ada lagi yang di-spending kan ya. Jadi memang harus sangat mengirit-ngirit dan bijak. Dan kalau kita lihat di Mandiri Spending Index kemarin itu di tabungan masyarakat kelas paling bawah di bawah 1 juta itu bahkan levelnya sudah terendah mungkin sepanjang masa. Kalau kita lihat di proporsi tabungan masyarakat di Bank Indonesia pun mengatakan hal yang sama ya. Di Februari kemarin proporsi tabungannya itu sudah sangat menipis mendekati level pandemi di Desember 2001. Artinya memang masyarakat tidak punya pilihan lain selain makan tabungan dan itu pasti akan membuat masyarakat lebih bijak untuk belanja. Baik.